Sekarang ini Oke. ada namanya marketing konvensional, ada juga namanya digital marketing. Iya. Perbedaannya apa sih, Mas? Halo Sobat Digis, kalau kita sebelumnya sudah bicara tentang apa itu marketing, seberapa penting marketing, perbedaan marketing, branding, dan juga selling, kita akan lanjut di episode berikutnya, yaitu mengenai perbedaan marketing konvensional dan juga digital marketing. Masih bersama Mas Rian Dinata, seorang kreator digital. Halo Ya, Mas. halo ya. Mas Rian, Ya, ternyata di dunia sekarang ini oke. ada namanya marketing konvensional, ada juga namanya digital marketing. Iya. Perbedaannya apa sih, Mas? Oke, pada dasarnya marketing itu dia konvensional dulu, Mas. Oke. Jadi karena ada era digital baru ada yang namanya marketing digital. Oke. Ya, perbedaannya adalah marketing konvensional itu dia bisa dirasakan pada dasarnya dan dipegang dan disentuh. Oke. Contoh kalau marketing konvensional kita mengenal yang namanya brosur. Ya. Kita mengenal yang namanya billboard. Iya. Kita mengenal yang namanya pamflet dan macam-macam yang tercetak, yang ada fisiknya, Mas. Ada wujudnya Ada gitu wujudnya ya. dia. Tapi kalau digital, nah ini berbeda. Jadi sesuatu yang wujudnya itu ada sebelumnya kita bawa ke online, ke digital. Kenapa? Karena ternyata masyarakat apalagi Indonesia itu pada dasarnya sekarang 70%-nya ke digital, Mas. Oke. Jadi semuanya megang gadget atau smartphone. Nah, dari sana marketing harus melihat bahwa pelanggan sekarang ada di dunia itu. Kalau pada saya sekarang adalah metaverse Metaverse ya. sekarang. Nah, jadi masyarakat ada di sana, jadi marketing juga harus lari ke sana. Nah, adalah yang namanya marketing digital. Nah, marketing digital atau online itu marketing yang terstruktur dan ada datanya, Mas. Jadi aplikasinya itu sudah menyediakan genre dan siapa saja yang ingin ditemui sama marketingnya. Beda sama konvensional. Iya. Contoh kalau kita sebar-sebar brosur nih di Ramayana, itu siapa saja kita bisa Iya kasih. benar. Jadi udah pokoknya siapa yang lewat dikasih aja gitu Dikasih ya. aja, biar habis aja. Iya, benar. Bedanya sama digital, kita bisa langsung kasih, Mas, ke orang yang kita tuju. Jadi Misalkan lebih ke targeted banget gitu targeted ya, Mas, banget. Jadi kalau misalnya kita ingin umur yang 18 tahun, Iya. pria yang suka sama sepatu, Iya. itu langsung kalau kita jualan sepatu, marketing ke lewat online, dia langsung udah ketemu ke orang yang memang niat untuk membeli sepatu. Iya. Nah, contohnya realnya saja, misalnya kita ada billboard yang segede gambreng itu, kita taruh di lampu merah, terus pengendara yang stop itu kan bukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ada yang kakek-kakek, orang tua, dan pria dan laki-laki. Ternyata kita inginnya cuma perempuan, dan itu masih muda. Kadang kurang maksimal. Tapi kalau di digital itu dia udah langsung terstruktur dengan data. Jadi data digunakan, data yang diambil dari sosial media mereka itu langsung bisa kita dapetin di digital. Oh, jadi walaupun sebenarnya presentasinya lebih besar di digital karena dia lebih targeted, tapi sebenarnya marketing konvensional juga masih dibutuhkan gitu ya, Sangat Mas, ya? dibutuhkan sih masih, Oke. Mas. Karena tidak semua orang ingin juga profesinya itu dimainkan digital. Oke. Kadang tetap ada sentuhan. Nah, makanya biasanya di digital kita mainnya soft selling. Oke. Ya, jadi kita ngasih pancingan saja. Iya. Yang setelah mereka niat untuk bertemu, baru setelah itu kita harus marketing konvensional juga. Oke, jadi tetap saling Tetap berhubungan lah ya, Mas, berhubungan, ya. ya. Itu benar banget. Nah, kita bicara tentang konvensional juga digital marketing. Benefitnya atau bagian-bagian di dalamnya itu apa aja sih, Mas? Oke, kalau kita bicara konvensional, Iya. sebenarnya bagian-bagian dari konvensional itu adalah yang pertama advertising. Iya. Advertising, bagaimana percetakan itu sangat dibutuhkan. Pada dasarnya semua yang terlihat ada wujudnya itu pasti konvensional. Ada billboard, pamflet, kartu nama, dan masih banyak lagi. Tapi kalau marketing digital itu berbeda sama konvensional. Kalau digital dia ada namanya SEO. Seperti itu dia. Ada namanya email marketing, ada yang namanya website di sana, dan masih banyak lagi yang dibutuhkan yang tujuannya sama, untuk mempertemukan pelanggan dengan perusahaan kita, kayak gitu.
Jadi benar-benar masih tetap dibutuhkan satu sama lainnya, tapi memiliki bagian-bagian tertentu. Benefit yang bisa dikatakan benar-benar kita harus digitalisasi, Mas. Kenapa seorang marketing itu harus juga sadar digital, sehingga kita juga selain targeted banget, ternyata ada benefit yang benar-benar, wah, memang harus nih kita pakai digital. nih, gitu. Ya, jadi karena data memperlihatkan gitu ya, masyarakat kita itu lari ke digital itu aja. Jadi semua orang sekarang pakai gadget. Iya. Malah milih bawa gadget daripada dompet. Iya, seperti itu sekarang. Kalau dulu ketinggalan dompet kayaknya panik ya. Sekarang malah ketinggalan gadgetnya yang merasa kayaknya nggak pakai baju gitu ya. Bahkan uang saja gitu ya. Uang saja sekarang sudah ada digitalnya gitu. Jadi semua sekarang sudah dengan satu genggaman saja. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa semua orang menggunakan digital, otomatis kita lebih cepat melakukan marketing lewat digital dibandingkan konvensional. Padahal semuanya harus jadi satu. Tapi kalau ingin lebih cepat dipertemukan, apalagi kondisi sekarang pandemi, digital salah satu yang paling tepat karena ada data di sana. Jadi misalkan Instagram, Facebook, pasti kalau kita buat account pasti ada namanya nama. Iya, benar. Nama depan, nama belakang, umur, tanggal lahir. Nah, itu diformulasikan sama sosial medianya. Ketika kita nanti melakukan marketing, kita langsung dapat itu datanya. Jadi langsung cepat. Nah, bedanya lagi, Mas, kalau konvensional itu nggak terukur. Kalau digital dia terukur. Siapa yang ngeklik iklan kita, siapa yang tertarik, sampai siapa yang buka WhatsApp itu tahu. Benar-benar. Makanya sekarang sebenarnya kalau misalnya kita nih konvensional, kita tanya data, orang pada nggak mau ngasih datanya. Tapi bedanya ketika dia digital, online, dengan sangat ikhlas, sukarela mengisi datanya, bahkan sesuai dengan KTP gitu. Wah, itu tuh bedanya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke konvensional, tapi juga kita harus aware dan sadar untuk digital. Nah, Mas Rian, terakhir, apa sih pesan buat para Sobat Digis untuk kita biar lebih sadar lagi digital dan jangan hanya fokus ke marketing konvensional? Oke, kalau pesan kayak saya dari marketing digital atau konvensional, kalau usahanya Sobat Digis itu baru, lebih baik condong ke digital. Kenapa? Yang pertama, dari segi harga itu murah banget, ya kan? Apalagi yang kedua, itu condong lebih cepat bisa dapat pelanggan daripada konvensional. Dan yang terakhir, itu kita bisa visualisasi produk kita bisa lebih bagus daripada yang konvensional. Nah, itu tadi Sobat Digis, kita bicara mengenai perbedaan antara marketing konvensional dan juga marketing digital. Jadi sangat penting banget jangan sampai menyepelekan satu sama lainnya karena kedua hal tersebut ada keterhubungannya. Jadi semoga dari tayangan tadi Sobat Digis mendapatkan benefit ataupun insight yang tentunya bisa diaplikasikan di dunia usahanya. Mas Rian, terima kasih banyak. Kita akan bahas lagi topik-topik lainnya, tentunya hanya di DI Academy. Sekali lagi terima kasih. DI Academy Digital and Technology. Bye!